Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini tentunya bersama dengan Meranti karena kemarin-kemarin ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya dalam video saya yang sebelumnya yaitu tutorial untuk impor e-book PPh Pasal 21 dan ternyata masih banyak yang mengalami gagal validasi dan yang parahnya lagi gagal validasinya itu ketika download dan dibuka Excel validasinya, itu tidak ada keterangan sama sekali atau tidak ada alasan atau penjelasan kenapa Excel impor Bupot PPh Pasal 21-nya itu gagal divalidasi. Nah, hal ini tentunya akan membuat kita sebagai admin atau wajib pajak yang melakukan impor data Bupotnya pasti akan kebingungan. Sebenarnya salahnya di mana dan bagaimana cara untuk kita membuat atau merevisinya kembali sehingga validasinya dapat sukses seperti itu. Nah, lewat video ini saya akan membuat tutorial mengatasi gagal validasi impor e-Bupot PPh Pasal 21 yang tidak ada penjelasan apa-apa pada Excel validasinya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi error seperti ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Setelah kita download hasil validasinya, di sini kita langsung buka Excel-nya. Ya, baiklah. Jadi ketika kita buka Excel untuk kita lihat alasan apa atau keterangan apa sehingga dalam kita mengimpor e-Bupot PPh Pasal 21-nya kita itu tidak dapat divalidasi atau gagal validasi. Nah, dan di saat kita buka ternyata keterangannya seperti ini, tidak ada penjelasannya kenapa gagal validasi, kemudian kenapa sampai bisa impor e-Bupotnya kita itu tidak dapat divalidasi. Nah, di sini tidak ada keterangan sama sekali. Tentunya akan membuat kita bingung kenapa seperti itu. Nah, jika seperti ini jangan khawatir, silakan di-close saja Excel ini. Di-close, kemudian kita buka kembali data impornya kita yang sudah kita gunakan tadi untuk mengimpor. Misalnya, di sini kita perhatikan yang pertama kita buka dulu sheet rekapan. Nah, sheet rekapan ini dipastikan tahun pajaknya benar, kemudian masa pajaknya benar sesuai dengan masa yang kita ingin impor. Kemudian yang paling penting yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah bukti potong PPh Pasal 21. Karena salah satu alasan kenapa tidak ada penjelasan di gagal validasinya kita yang Excel tadi itu karena kesalahan dalam jumlah bukti potong ini. Jadi misalnya jumlah bukti potong PPh Pasal 21 misalnya di sini ada 5 orang. Tetapi kita buatnya di sini misalnya 6 orang. Nah, di saat kita impor pasti tidak akan ada penjelasan. Kemudian misalnya juga di sini untuk PPh Pasal 26-nya ada 1, tapi kita isinya 0 misalnya. Nah, ini pasti di Excel penjelasannya itu tidak ada keterangan apa-apa. Jadi pastikan yang di 21-nya kita jumlahnya berapa, itu diisi sesuai dengan jumlahnya. Kemudian jika ada 26, silakan dilihat dan dipastikan jumlahnya berapa. Silakan diisi. Seperti itu. Nah, setelah kita isi ini, saya pastikan ketika kita impor kembali, maka datanya akan berhasil divalidasi dengan catatan data-data baik tanggal bukti potong, penghasilan, kemudian nama NPWP, dan bla bla selanjutnya ini sudah diisi dengan baik dan benar sesuai dengan format yang diminta dan keterangan yang diminta, begitu juga dengan PPh Pasal 26. Dengan demikian, maka ketika kita melakukan impor data lagi, pasti akan berhasil. Ya, selamat mencoba. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.